Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi ya masih di channel Tali Sukses. Oke, tak sepilkan dari sini dulu teman-teman. Lah ini ada sedikit warna coklat. Ini mesti like teman-teman melihat mesti ono turunannya awasi ya kan, karena ada coklatnya. Tapi belum juga ya teman-teman. Kadang yang coklat itu bisa jadi turunan dari Garut kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel YouTube Tali Sukses, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Nah, kita bakalan bahas lagi teman-teman seputaran breeding ya. Nah, breeding atau fattening? Ya, tentunya yang menarik adalah breeding ya. Ini tak coba lihatkan dari sini. Ini ada pejantan super juga. Ini bobotnya kemungkinan ada 50-an kilo ya teman-teman. Yang kayak gini ya. Ini disilangkan dengan ini apa ini, cross tassel, kemudian sama cross tassel juga ya. Nah begini. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen belajar seputaran domba, jangan lupa sampai simak video-video kita ya. Insya Allah bermanfaat karena banyak ilmu yang kita ulas di sini. Kita benar-benar belajar bareng-bareng. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, khususnya para peternak di seluruh Indonesia. Oke, sambil jalan kita sapa dulu peternaknya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Walah, sore-sore ini lagi apa ini? Oke Mas, dengan Mas siapa Mas? Laki-laki Ahmad Sultani. Ahmad Sultani. Ya, Ahmad Sultani. Oke, untuk alamatnya Mas? Alamatnya di Desa Payaman, Dukuh Merbong, RT 8 RW 2, Kecamatan Ngerau, Kabupaten Bojonegoro. Oke, nanti nomor HP-nya tak cantumin di deskripsi ya Mas ya. Oke Mas, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman pemula. Lah ini untuk sistem jadi jenengan apa ini Mas? Breeding atau fattening? Breeding, saya breeding. Oh, breeding ya. Untuk fattening belum? Belum. Wah, ngenteni anaknya kayak ya. Ngenteni anaknya. Ngenteni anak turune. Tapi koyoke sing afkir sing di fattening ini. Iya. Karena kalau yang fattening rata-rata yang enggak masuk di breeding Mas ya. Yang enggak masuk di breeding itu di fattening. Kita jual, kita sortir lah. Disortir dan masuknya ke spek potong. Betul. Betul ya Mas ya. Dan harganya lebih ekonomis. Oke Mas, ini untuk penyakit Mas. Lah, teman-teman yang khususnya pemula banyak juga yang belum paham apa Mas penyakit domba kebanyakan Mas. Penyakit domba kan biasanya kebanyakan itu kembung. Terus lagi apa, mata, Mas? sakit mata. Terus apa ya? Kayak nafsu makan kurang biasanya nafsu gitu. makan kurang ya. Oke, kita bahas yang kembung dulu. Lah, ini udah pernah pengalaman ya? Udah. Kalau kembung biasanya itu dari pakan kebanyakan. Dari pakan ya. Itu gasnya itu terlalu tinggi. Ya, jadi biasanya kadar air ya teman-teman. Kadar air terlalu tinggi, akhirnya perut di ini kakan gas Mas ya. Betul. Kebanyakan gas tidak bisa keluar. Seperti itu. Oleh obat apa sih Mas biasanya? Promak pakai enggak Mas? Promak pakai promak ya. Promak ya. Jadi ini kan kayak minyak itulah. Minyak goreng ya. Ya, minyak goreng. Artinya gini ya teman-teman, kalau kita ada domba-domba yang sakit, enggak usah panik. Enggak usah panik Mas ya. Ya santai aja. Santai wae. Lek panik malah mempersulit keadaan. Betul. Jadi kalau domba sakit itu alangkah lebih baiknya kita samakan kayak kita Mas. Iya, bener ya. Iso ya. Bisa. Kayak contohnya tadi kembung dikasih ya. promak atau mungkin antangin. Betul, antangin. Minyak tadi juga bisa ya. Terus yang sakit mata biasanya dikasih apa Mas? Kalau mata malah tak kasih insto biasanya. Insto ya? Iya, tak kasih insto, simpel aja lah. Bener. Dan itu obat toko Mas ya. Obat toko harganya banyak lebih dicari murah, banyak ditemukan Mas. Ditemukan lah ya. Kalau teman-teman nyari di toko-toko pasti ada insto. Mungkin ada sakit apa lagi Mas? Biasanya kayak kurang nafsu makan sih biasanya. Kurang nafsu makan. Apa Mas biasanya itu obatnya? Kan penyebabnya biasanya kayak pergantian cuaca bisa. Kayak seperti ini kita kan musim hujan Mas. Hujan ini biasanya kan mangannya gak pateo. Akhirnya obatnya apa ini? Kalau saya itu pakai kayak temulawak gitu sih. Oh, temulawak. Iya, campurannya gitu. apa aja Mas? Temulawak terus apa ya? Kok kunir ya, kunir itu kayak dikasih apa ya? Tak kasih uyah dikit sih Ben. Belum mobil lah. Itu cara bikinnya diparut atau gimana itu Mas? Saya parut itu. Oh, diparut ya? Jadi langsung diminumkan? Saya pakai cekok sepit. itu. Oh, ya, disepit ya? Dicekok ya teman-teman. Itu selain untuk penambah nafsu makan, mungkin untuk daya tahan tubuhnya. Imun, betul. Untuk jaga imunnya. Karena musim seperti ini,
kadang panas kadang hujan. Bener. Kayak tadi kita sini apa krimis manusia yo iku yo. Aku ikut kering ini. Oh, mana domba. Apalagi domba seperti itu ya. Jadi obatnya lebih mudah ya teman-teman. Nggih. Oke, selain obat-obatan mungkin ada kandang karantina Mas kayak di sini Mas. Ada karantina ada. Oke, kayak kita lihat ya teman-teman. Iya. Lah kandang karantina nah seperti ini ya. Koyok piye sih Mas kandang karantina Mas? Oh ini ya kotak-kotak ini ya. Ini juga karantina. Juga karantina ini ya. Lah ini yang seperti ini untuk yang domba yang gimana Mas? Yang di situ Mas? Biasanya kalau ada yang kurang nafsu makan, terus ada yang pokok sakit lah tak taruh sini, tak sendirikan biar perawatannya maksimal. Biar kita lebih tahu perkembangannya ya. Perkembangan tiap harinya Mas ya. Ya. Seperti apa? Tapi biasanya kalau ada penyakit menular itu kalau bisa dijauhkan dari yang lainnya lah ya. Oh betul. Itu takutnya menular. Ya betul. Dan bahaya juga untuk kesehatan teman-temannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu selain ada kandang tadi, apakah harus punya dokter Mas? Atau jenengan dokter sendiri ini? Kalau bisa yo diatasi sendiri. Oh diatasi sendiri ya. Kalau apa-apa harus dokter kayaknya nambah-nambahi biaya ya Mas ya. Apalagi kalau sakit domba itu udah bisa ketebak Mas. Pernah sampai demprok gak Mas? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Alhamdulillah nggak pernah. Itu karena kecukupan teman-teman. Kecukupan. Tapi kalau misalnya ada demprok nggak bisa bangun, biasanya pasca melahirkan Mas. Pernah betul? Alhamdulillah nggak pernah. Tapi Nggak pernah ya. Pernah manggil dokter itu pas lahirnya itu bareng gitu. Jadi nggak bisa harus diambil di dalam. Ya, itu harus ditarik. Ya kalau kita sendiri kan terlalu beresiko soalnya. Betul. Kita belum tahu dioperasi lah ya. Ibaratnya kelemahannya itu di mana. Bener itu. Kalau pakai medis kan lebih aman ya Mas. Aman. Kita nggak ragu lagi ya. Biasanya medis juga kurang pengalaman. Ya asal berani aja kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, jadi tidak harus panggil dokter ya teman-teman, harus bisa sendiri. Harus bisa sendiri. Nggak boleh ketergantungan. Nggak boleh ketergantungan. Intinya seperti itu. Kalau ilmu sambil jalan insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya Mas ya. Karena sebenarnya kalau domba itu butuh temen nggak Mas? Kayak jenengan itu kan butuh misalnya tempat belajar kayak gitu, butuh nggak? Kalau tempat belajar biasanya lebih ke dari pengalaman sih Mas. Lebih ke pengalaman. Iya. Artinya dapat sendiri. Oh, ya tentunya belajar dari kan banyak sekarang di YouTube ada di TikTok kan banyak sekarang bisa belajar gitu. Ya Mas dari situ ya. Nanti sambil praktek kita betul. Otak-atik sendiri nanti dapat ilmunya. Oke, seperti itu. Nah Mas, ini populasi berapa sekarang? Ini kurang lebih Iya. Apa? Gak apa-apa Mas. Berapa Mas populasinya? Ini kurang lebih 70 ekor. 70 ekor. Oke, 70 ekor. Berapa ABK itu Mas? Itu tak atasi sendiri. Waduh, ngeri ya. Ternyata dengan populasi segitu, Masnya ini bisa dikerjakan sendiri. Iya. Mungkin dibantu orang tua itu, juga Mas ya? Apa? Dibantu orang tua juga ya? Iya, dibantu orang tua lah. Ya. Ternak sekarang gimana Mas? Ternak sekarang kan mudah Mas ya, simple gitu loh. Selain tanpa ngaret. Tanpa ngaret tuh ya? Tanpa ngaret ya. Enaknya gitu, gak kayak dulu kan harus rekoso, pemain 70 ekor gitu, ngaret yo pekoh Mas ya. Bener, kita bayangin ya teman-teman, kalau kita punya 70 ekor, harus ngaret berapa kali Mas? Walah itu, terus gak hitung ya. Bener ngeri ya kalau kita bayangin seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai modern. Semuanya bisa diolah, bisa disiapkan jangka panjang. Kayak silase itu jenengan bikinnya berapa hari Mas sampai benar-benar mateng sampai dari proses pembuatannya itu? Kalau silase itu bagusnya itu 21 hari. 21 hari. Ya, tapi kalau langsung kenyataannya di sini langsung kasihkan bisa juga. Realitanya Mas? Realitanya tak kasihkan langsung. Waduh, enggak sempat ini ya, enggak sempat libur ya. Karena udah dikejar ini teman-teman. Populasi semakin tinggi, biaya pakan semakin bertambah. Lah untuk biaya operasional Mas, ini kan 70 ekor. Untuk biaya operasional itu berapa itu Mas satu bulannya? Kisaran 3-4 juta lah Mas. 3-4 juta ya. Segitulah. Artinya gini ya teman-teman, untuk biaya segitu masih murah ya Mas ya? Masih murah ya. Masih murah karena populasi udah tinggi. Betul. Tapi kalau untuk dijadikan pekerjaan utama, harusnya kita ngasih gambarannya berapa itu Mas? Berapa indukan lah? Pekerjaan utama kisaran 30 ekor itu udah cukup sih. Udah cukup ya, tapi pertama masuk harus kondisinya gimana? Harus bunting. Bunting ya? Biar mempercepat itulah perputaran lah. Jadi gini loh teman-teman, kalau bunting yang dibawa nunggunya itu kan kelamaan. Enggak lama.
Maksudnya kan 1 bulan 2 bulan udah dapat poin Mas iya, ya. dapat poin ya. Udah dapat poin. Apalagi dibuntingin sama full blood. Dorper. Wah, ngeri, harganya udah pasti ngangkat ya. Udah nanti dapat anak turunnya namanya apa Mas? F1 ya. F1 ya, F1. F1 dan harganya udah pasti tinggi teman-teman. Lah kalau itu yang blackhead ini Mas. Ya, yang blackhead kecil ini, itu, blackhead kecil itu ya. F1 ya. Padahal indukannya Apa itu Mas? Ini indukannya lokal. kecil ini loh. Oh ya Allah, ini loh teman-teman indukannya. Indukannya Lah ini jajaran. bocil ini loh. Lah itu. Itu darah atau apa Mas? Darah itu. Oh darah. Iya. Anaknya bagus ya, super anaknya. Super itu anaknya. Karena pejantannya full blood. Full blood ya. Waduh. Jadi jumlah lokal nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke ya teman-teman ya. Kalau kepengen punya seperti ini anak turunnya semi full blood ya, semi F1 lah ya. nanti bisa ke sini ya. Nanti konsultasi dengan Mas Is, pokoknya bisa belajar, maksudnya bisa belajar ke sini. Nanti baiknya seperti apa. Nggih. Tapi sing diharapno adalah anak turunnya yang bagus-bagus. Nggih. Ya Mas ya. Nggih. Biar nanti bisa ngangkat harga dan cepat pulih. Cepat pulih ya. Pulih apa Mas? Modalnya lah ya. Paling tidak modalnya cepat segera kembali. Seperti itu ya. Oke Mas, kira-kira untuk menjual itu butuh berapa tahun sih Mas sebenarnya Mas? 1 tahun 2 tahun bisa jualan terus Mas? Kalau 1 tahun 2 tahun sebenarnya kalau kita langsung jual bisa sih. Tapi kalau kita pengen pengembang biakan ya itu kita tahan tapi makin makan itu tadi. Artinya nambah biaya juga Mas, biaya betul. operasional. Kalau pengen cepet dapat keuntungan, tadi kan bunting ya. Lah itu kemungkinan 5 bulan 6 bulan udah bisa jualan nih Mas. Udah bisa jualan ya. Tapi kan nanti pancet ya. Jumlah indukannya masih struggle aja. Tidak berkembang ya Mas. Tidak berkembang. Betul. Tapi teman-teman sudah bisa menikmati hasilnya. Lanjut sekarang untuk penawaran Mas. Nah, ini apa ini yang ditawarkan lagi Mas? Monggo ke teman-teman. Ini yang gimana ini yang seperti ini? Ini contoh yang lepas sapi ini. Ini lepas sapi, semua lepas sapi ya Mas? Semua lepas sapi ya. Ada yang lebih 2 bulan 3 bulan ada lah. Untuk jenis kelamin Mas? Untuk ini betina semua. Oh betina semua. Oh berarti alat tempur ini? Ya. Ini rencana ya ada yang dijual ya, ada yang buat sendiri. Ada yang dipakai sendiri ya. Untuk di range harga Mas, nanti penawarannya sampai berapa ini harganya? Untuk harga lepas sapi kisaran Mas sampai berapa Mas harganya seperti ini? Kalau lepas sapi itu saya jual kisaran 2,5 lah. 2,5 ya Mas ya. Tapi kondisinya udah bagus. Udah bagus lah. Bobot insya Allah udah 25 lebih ya. Sudah aman. Udah 25 lebih, jadi bisa dipakai untuk breeding teman-teman. Nah ini macam-macam ya Mas ya anak turunnya ya. Seperti ini ada Merino. Kemudian ada F1 Dorper. Ya. Tapi betina semua rata-rata. Betina semua ini di sini. Ya kok bejo Mas sama nilai betina kabeh malah luwih apik iki ya daripada jantan. Tapi jantannya ada Mas? Ada jantannya. Ya, ada ya. Nanti kalau teman-teman pengen jantan kira-kira inden ya Mas ya? Nggih, bisa. Bisa inden ya seperti ini. Tapi belum ada yang punya ya Mas ya? Ini jantan ini. Oh, jantannya di sini. Iya, di sini. Ini. Oh, yang warna hitam itu Mas? Ya, F1 Dorper itu. Kalau itu ini ya yang teman-teman F1 lokal ini usianya ini 6 sampai 7 bulan baru segini ini. Waduh. Bedanya jauh ya. Oh iya Mas ya. 6-7 bulan lah kayak sakmono. Ini kan anaknya dari yang itu loh Mas. Kan sama tuh ini. Yang hitam itu loh. Bibirnya hitam itu loh. Lah itu. Anak dari silang apa? Lokal ketemu lokal hasilnya ini. Kalau lokal ketemu cross merino hasilnya ini. Bagus ini. Bagus ya Mas ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau pengen perbaikan genetik dari anak turun berarti cross ya Mas. Cross atau F1 itu udah bagus banget ya. Udah bagus. Sudah bagus. Nanti kesini aja lah ya. Saman bisa tanya-tanya langsung sama Mas. Oke. Sementara itu dulu Mas. Oke, matur suwun. Ya, kapan-kapan kita tetap kesini lagi Mas. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk video kita dari awal sampai akhir semoga bermanfaat ya. Kita sebutkan lagi pejantannya. Nah, dari dekat ini teman-teman. Oke, mantap. Gino ya. Di bobot 100 lebih ya Mas? Iya 100 lebih. Di bobot 100 lebih ya teman-teman. Kalau nanti kepengin seperti ini ada cara lagi, titip kawin lebih murah 1 jutaan Mas ya. Monggo. 1 jutaan dan nanti teman-teman ndak usah mikir pakan. Wis dijamin Mas. Udah include makan vitamin udah wis jamin lah ya. Udah dijamin kesehatannya. Oke, seperti itu ya. Tetap kita doakan lagi Mas, moga-moga sukses Mas ya. Oke, dan berkah buat keluarga.
Oke teman-teman, sementara itu dulu untuk videonya, udah gelap ini teman-teman. Dan sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung kita dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.